Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kemarin-kemarin mungkin yang saya ulas selalu investasi. Ayo beli 500.000 kemudian simpan dan lupakan. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan lain-lain. Itu adalah cara kita berinvestasi selain emas lah, seperti itu. Memang itu rekomendasi. Dan kenapa rekomendasi? Ya karena memang kita tidak usah menyimpan banyak-banyak karena kalau banyak-banyak itu pasti bukan uang dingin, guys. Tapi kalau 500.000 sejuta itu saya pikir kita begitu mudah melupakan. Pada saat kita beli, masukin ke walletnya kita catat, tunggu 5 sampai 10 tahun. Itu investasi yang menurut saya daripada tidak sama sekali, tetapi kita sudah punya simpanan dan melupakan uang sejuta itu, yang mana dari sejuta itu punya potensi lebih baik, pasti lebih baik lah. Karena apa? Pada saat hari ini saya bisa merekomendasikan karena hari ini adalah 1 tahun sebelum halving, di mana posisi kripto, terutama ini ya kripto, karena kita masih ngomongin kripto, ada pada lembah dasarnya. Walaupun nanti turun lagi, mungkin dia akan melewati titik support paling rendah tahun ini, mungkin sudah tidak akan bisa mencapai itu, kemungkinan ya, walaupun nanti bisa, tapi tidak akan sejauh jika kalian membeli kemarin tahun-tahun 2022 awal atau 21 akhir, seperti itu. Dan karena ini termasuk siklus 4 tahunan, makanya kita investasi hanya untuk kita simpan dan menunggu, kita tidak ngapa-ngapain. Nah, apakah bisa kita itu menjadikan ini sebuah pekerjaan, guys? Karena mencari kerja sekarang susah. Kalau saya punya duit 10 juta, 20 juta pengen dagang, bisa saja kan kita modal 20 juta, sewa toko 10 juta per tahun, kemudian mengisi itu kan saya punya harian untuk kita makan sehari-hari lah, seperti itu. Nah, bisakah kita dari kripto ini kita juga dijadikan untuk harian? Nah, itu sangat bisa sekali, pasti sangat bisa, tapi kalian perlu belajar lebih daripada kalian investasi. Kalau investasi kalian hanya membeli, catat, simpan, tunggu 5-10 tahun, tapi sampai 10 tahun ke depan kita akan bagaimana? Nah, kalau kalian ingin berbisnis, ya kita itu berbisnis ya, karena kita berusaha lah gitu. Sama juga dengan kalau kita modal 5 juta, 10 juta mau bikin warung Indomie, warung bakso dan lain-lain. Sementara ini kan juga perdagangan, ada naiknya, ada turunnya, ada yang beli, ada yang jual. Ini kan berarti perdagangan. Bisakah kita membeli kemudian menjual, atau menjual kita beli lagi, seperti itu? Bisa. Nah, apakah bisa dan berapa hitungannya? Mungkin kita akan ngitung dulu deh sebelum nanti kalian kalau pengen terjun dengan modal beberapa, kita samakan kayak modal kita untuk jualan UMKM lah, seperti bakso, Indomie, warung kopi dan lain-lain. Paling nggak modal di antara 5, 10, 15 juta atau 20 juta gitu ya. Nah, sekarang dengan cara trading lah namanya, kalau di dunia kripto, forex maupun saham, kalian lakukan trading, bukan sekedar investment. Kalau investment hanya beli kemudian simpan. Sekarang kalau kita untuk trading harian itu kalian bisa lakukan. Nah, sekarang kita hitung dulu, belum ke caranya. Kira-kira berapa sih kalau saya modal sama seperti toko, kemudian berapa yang saya dapatkan? Oke, untuk trading saya sarankan kalian jangan menggunakan exchange luar negeri. Kenapa? Karena exchange luar negeri, kalau pada saat kita trading, aset kita taruh di sana, dan jika terjadi sesuatu dengan mereka, misalkan Binance, Maxi, GTO itu kan dari luar negeri, dan itu jika terjadi sesuatu lah gitu ya, mereka bangkrut, mereka melarikan diri, mereka hilang, itu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, guys. Tidak bisa mengklaim uang kita bagaimana. Nah, ada solusinya adalah kita gunakan exchange yang ada di Indonesia. Kalian coba cari exchange kripto Indonesia, banyak sekali yang sudah terdaftar di Bapepti. Nah, salah satu ada Indodax, ada toko kripto. Kebetulan saya menggunakan dua ini, guys. Ya, saya tidak tahu yang lain. Silahkan kalian coba cari saja yang lain.
apa kelebihan Indodax untuk kripto, ya saya juga nggak bisa membandingkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Indodax ini sudah lahir mulai dari 2012 kalau tidak salah. Silakan kalian lihat profilnya, dari pertama awal sekali kripto ada, Indodax sudah ada. Nah, perusahaan tua kita anggap lebih mumpuni dibanding yang lain. Selain itu, di dalam negeri kita ini, uang kita, misalkan kita naruh uang 15 juta, 10 juta, itu tidak dipegang oleh Indodax, tapi oleh kustodian. Jadi ada perusahaan lain yang memegang dan memegang asetnya kita yang lewat Indodax. Nanti di lewat Indodax ada namanya clearingnya. Jadi clearing transaksi. Saya masukkan uang ke Indodax, itu bukan Indodax yang ngurusin, tapi ada perusahaan clearing masuk ke sana. Kemudian nanti ada lagi bursanya. Bursa itu ada sebuah perusahaan yang mengelola semua pergerakan, menghitung dan mengumpulkan data-data terkait perdagangan ini. Jadi kalau kita mau bikin exchange ini tidak mudah. Mudah-mudahan semakin sulit membuat exchange, semakin sulit mereka berbuat curang. Misalkan uang kita taruh di sana kemudian dipakai oleh mereka. Seperti itu. Walaupun belum ada jaminan dari pemerintah, ya, tidak ada LPS dalam lembaga penjamin simpanan di dunia kripto. Tetapi paling tidak dengan aturan di bawah naungan negara, kita bisa klaim ke Indodax jika terjadi sesuatu dengan uang kita yang kita taruh di sana, seperti itu. Oke, kita coba hitung-hitungan berapa kalau kita misalkan modal 10 juta, 15 atau 20. Oke, kita akan ambil contoh dari Indodax ya. Mungkin kalian bisa ke exchange lain lah. Tidak masalah, saya juga bukan mengkampanyekan Indodax, itu bukan, karena kebetulan saya menggunakan ini dan terbiasa pakai ini. Kripto ini bisa di exchange manapun, di dalam negeri, di luar negeri, mana-mana bebas, karena memang kita tinggal memindahkan aset kita. Nggak suka kita masukkan ke sini, nggak suka di sini, tinggal pindahkan ke kripto. Kripto nggak suka, kita pindahkan ke mana lagi, ke lain-lain, ke Binance, ke Getaho dan lain. Itu kelebihan daripada kripto, karena sekali kita nggak suka dengan perusahaan ini, tinggal geser aja tanpa perlu ribet-ribet, seperti halnya kripto forex maupun saham. Oke, di sini di tampilan awal kalian bisa lihat apa saja yang bisa diperdagangkan. Ini adalah 24 top dari volume, top 24 jam berdasarkan volume. Yang paling besar adalah ini, USDT, Bitcoin, Ethereum, XRP, terus Pandora, dan lain-lain. Kemudian kalau dari sisi market, kenaikan terbaiknya adalah yang ini sekarang ini, AOA yang naik 33%, dan lain-lain. Ini adalah aset-aset yang bisa diperdagangkan dalam utama. Kalian bisa lihat ke marketnya di sini. Nah, di sini kalian perlu lihat di sini ada IDR, ada USDT. Nanti beda-beda ya tiap exchange menunya. Tapi kalau yang IDR, yang ada IDR nih, yang belakangnya IDR ini, kalian bisa beli menggunakan rupiah. Jadi begitu masukkan fund ke sini, nanti saldonya ada di sini, kalian sudah bisa langsung belanja tanpa perlu ngapa-ngapain lagi ke salah satu yang ini, yang belakangnya adalah IDR. Kalau USDT itu adalah menggunakan dolar, jadi kalian harus membeli dolar dulu sebelum membeli yang belakangnya USDT, baik untuk trading maupun investasi. Cara belinya juga mudah saja. Kalian sementara kalau uang udah masuk ke sini, tinggal beli USDT. Di sini ada USDT. Nah, di sini adalah bisa kalian beli USDT. Harga sekarang adalah 15.252 per dolar. Per $1 itu 15.000. Jadi kalian bisa membelinya. Oke, sebelum kalian mempelajari yang lain-lain lah, karena ini semuanya butuh belajar dulu sebelum kalian terjun. Sama juga kalau kalian mau jualan bakso kah, jualan indomie kah, jualan pempek, apapun yang lain, kalian tentu harus punya ilmunya dulu, bukan? Jadi ilmu bikin bakso yang enak bagaimana, belajar mencari tempat yang bagus di mana, belajar membaca pasar. Kalau di sini jualan apa, di sana jualan apa, di sini
bagaimana itu juga kalian harus punya ilmunya, dan ini juga sama, kalian juga harus mempunyai ilmunya. Dan ilmu di dalam dunia kripto itu juga sama saja, kalau kalian tidak mau belajar ya tidak akan bisa. Tapi karena sudah use friendly, artinya ini sudah dipermudah supaya lebih mudah digunakan untuk banyak orang, tinggal kalian mempelajarinya. Sama seperti pertama awal kalian menggunakan handphone merasa sulit, setelah lama-kelamaan maka kalian akan mudah menggunakannya. Oke, nanti kalian tinggal belajar di selanjutnya. Sekarang bagaimana sih kalau kita modal 5 juta, 10 juta atau 15 juta, kita samakan kalau kita ingin usaha sendiri supaya bisa mendapatkan uang harian di dalam dunia kripto, sama seperti halnya kita jualan di tempat jualan fisik lah, seperti itu yang kita bisa pakai buat harian, dan ini mau dipakai buat harian. Kita ambil contoh salah satu, misalkan di sini adalah Doge, yang Doge DR, artinya dia bisa dibeli menggunakan rupiah. Pokoknya yang belakang-belakangnya ada DR itu bisa dibeli dengan rupiah. Contoh ya, kita klik Dogecoin. Oke, nanti kalian harus belajar candlestick layar ini, bagaimana cara membaca pergerakan, bagaimana membaca ini dan itu. Sekarang bagaimana kira-kira hitung-hitungannya gitu ya. Kalau modal 10 juta seperti apa? Kan biasanya kita pengen usaha sendiri itu kan, kalaupun jualan bakso keliling kita harus modal gerobaknya, modal pancinya, kompornya dan lain-lain lah, seperti itu. Habis itu kalian akan keliling capek dan lain-lain. Nah, untuk dagang kripto ini kalian cuma tinggal sambil tiduran saja dan menunggu, sama seperti toko juga menunggu gitu ya. Tapi kita akan hitung, kalau bakso habis 10 mangkok pasti kalian tahu untung ruginya kan, modalnya berapa, ruginya berapa, sama juga menggunakan ini. Oke, di sini ada seperti ini, kita akan cari tahu dulu. Ini adalah per 15 menit candle, artinya satu candle ini adalah 15 menit. Kita geser yang agak lebih lama, yaitu dalam waktu 1 jam. Kalau di sini memang agak sulit ya menentukan naik layar besarnya. Kalian coba lihat fullnya di sini, full. Nah, ini kalian akan dibawa miring ya, karena susah, ternyata dia landscape nggak bisa ini. Nah, ini untuk mempermudah saja, bahwa ini kalian kita lihat di dalam 1 jam, untuk mempermudah kita mencoba menganalisa seperti itu. Contoh lah, misalkan kita akan mencoba menghitung, kita coba berhitung. Ini adalah Dogecoin, harganya per token adalah 1.109 rupiah per token. Katakanlah kita membeli di sini. Nah, pada saat merah seperti ini, waktu di dasar seperti ini, kalian justru harus membeli, tentu saja sambil menunggu bagaimana pergerakan ke depan. Apakah ini akan bablas ke bawah atau akan naik kembali. Itu nanti ada cara mendeteksinya atau cara membaca secara teknikal. Jadi kalau masih seperti ini, kalian jangan beli dulu, karena ada potensinya akan turun kembali. Tapi nanti harus mencari titik di mana dia sudah mulai menghijau, karena satu candle adalah waktu 1 jam. Minimal pergerakan setelah pergantian itu kalian sudah lewat 15 menit dan sudah menghijau. Artinya pada saat pindah seperti ini sudah berapa menit. Di sini ini kan nanti ini kan berpindah ya, berpindah, tunggu betul-betul di sini menghijau, dengan asumsi kalau sudah menghijau bahwa dia akan naik. Dan untuk kita mendapatkan profit adalah pada saat kita membeli kenaikan. Sekali lagi, tekniknya adalah di sini membeli pada saat di bawah, dijual pada posisi di atas. Jangan posisi udah naik seperti ini kalian beli, maka kalian akan rugi. Oke. Sekarang ini adalah harganya 1.108 per koin. Kita akan coba kalkulasi modalnya. Katakanlah kita modal 5 juta. Jadi kalau kita modal 15 juta jangan dipakai semua guys. Jadi paling tidak dibagi 3. Nanti kita untuk trading satu dulu. Jika itu nyangkut, kita masih ada 5 juta lain untuk trading lagi. Dan jika pun nyangkut juga, kita masih bisa sayang 5 juta lagi. Makanya kita harus bisa mencari tahu mana koin-koin yang betul-betul aktif, yang betul-betul mudah laku, dan jangan dijual kalau sedang turun, karena itu akan menjadi kerugian Anda.
Oke, 5 juta dibagi 1108, maka kalian akan mendapatkan koin sebanyak 4.512 koin untuk modal 5 juta. Katakanlah kalian beli di sini hari ini, di dasar ini kalian beli jam ini di tanggal 27 Maret 2023 kalian beli, dan kemudian tiba-tiba nanti ada pergerakan entah berapapun itunya, ternyata kalian di sini kalian menjual di 1145. Kemudian kita akan hitung ini dikalikan 1145, maka kita akan mendapatkan profit sebanyak Rp166.000 dari modal 5 juta. Nah, apakah rasanya sudah cukup untuk profit hari ini? Ya tentu kalian sendiri ya bisa kalkulasi bagaimana kalau kalian jual sebuah jual bakso berapa 100.000 apa kira cukup untuk keuntungan hari ini, dimana modalnya 5 juta tidak boleh berkurang guys. Jadi ini profitnya nanti diambil yang 100.000. Dan apakah ini akan cepat, misalkan dalam 1 jam bergerak? Belum tentu juga. Bisa untuk naik untuk dari sini menaik ke sini bisa 2 jam, 3 jam, 5 jam, 12 jam, bahkan bisa berhari-hari bisa juga gitu ya. Jadi tergantung marketnya. Kalau marketnya lagi rame tentu saja dia akan naik dengan cepat. Kalau dia sepi pasti akan lebih lama. Seperti itu, apalagi kalau kita salah di sini ternyata dia turun dan kita menunggu waktu yang lebih lama. Makanya kalau punya 15 juta, 5 juta dulu dipakai, kemudian yang pakai lagi yang 5 jutanya lagi untuk membeli koin lain. Kalaupun nanti nyangkut, kalian bisa 5 juta yang lain lagi, seperti itu. Jadi betul-betul berkesinambungan dibagi 3. Jadi seolah-olah kalian berdagang 3 koin dalam satu waktu. Jadi mana yang lebih laku duluan, itulah yang kalian segera jual, dan itu jadikan profit buat kalian. Sehari bisa untung berapa? Belum tahu. Ada yang sehari 100.000, ada yang 20.000, 50.000, bahkan juga kalau beruntung kalian bisa berkali-kali mendapat keuntungan dalam satu hari. Seperti itu ya. Dan apakah kalau seperti ini kita harus menunggu sambil melototin? Tidak juga guys. Jadi kalau setelah kalian sudah kalian membeli, contoh ya di sini kalian membeli, setelah kalian terbeli maka kalian sudah punya aset, kemudian kalian jual. Nah, harga pasar hari ini misalkan 1110, kalian harus menjual tentu di atasnya sesuai dengan perhitungan tadi. Contoh sekarang dia ada 1106, saya akan menjual di kisaran harga 1145, maka kalian harus menaruh antrian di pakai limit order, kemudian kalian harus masukkan ini di 1145 per koin. Misalkan jumlah yang mau dijual ada berapa, mungkin semuanya mau dijual tadi senilai 5 juta tadi, maka nanti pada saat ini yang ini naik ke 145 di sini, maka koin kalian akan terjual otomatis. Jadi kalian tidak perlu juga melihat terus-terusan seperti itu. Dan jika pun nanti dia turun menjadi ke bawah-bawah sini, selagi kalian tidak menjual ya tidak akan ada masalah seperti itu. Gitu geng ya, cara menghitungnya kira-kira dalam satu waktu kalian bisa mendapatkan 100.000 per kalian berdagang. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih, dan mungkin memang untuk mendapatkan keuntungan yang terus-terusan konsisten ya nggak ada yang konsisten juga gitu guys. Ada untung, ada juga rugi, sama seperti kalian jualan bakso, somai, indomie, toko baju dan lain-lain, kalian ada perlu modal juga juga butuh waktu, butuh nunggu dan lain-lain, sama juga seperti itu. Oke geng, gitu ya.
nanti lain kali saya coba akan memberikan cara kalau kalian masih bersemangat dan berniat. Yang pasti kalian coba belajar dulu, karena belajar itu adalah penting. Mau usaha apapun kalian pasti harus belajar dulu kan, tidak serta-merta kalian biasa bekerja di kantor yang datang pagi pulang sore, tiba-tiba kalian jualan bakso. Stres guys, betul. Silahkan kalian coba saja, walaupun kelihatan mudah menunggu, tetapi kalian harus ke pasar membeli bahan, ke rumah harus dibuat, keliling harus jualan, atau bawa ke toko, belum lagi menunggunya, dan lain-lain lah. Kalian akan banyak godaan di sana. Sama juga dalam dunia trading seperti ini, kalian akan bermusuhan bukan dengan orang lain, bukan bersaing dengan orang lain, tapi kalian bersaing dengan mental Anda sendiri, dengan ini Anda sendiri, dan kalian akan diuji di sana. Apakah kalian serakah? Apakah kalian pemarah? Apakah kalian menyabar? Apakah kalian yang mudah bersyukur? Atau kalian yang memang ingin cepat kaya? Kalian terlihat di sana. Jadi sekali lagi, ini perdagangan yang sebetulnya beresiko, ya sama resikonya seperti kalian jualan di warung. Bedanya kalau di warung kalian itu masih terlihat ngejogrok barangnya di situ, walaupun sini juga sama, uangnya ada di situ, tidak kemana-mana. Kalaupun nyangkut, asal tidak kalian jual, koin kalian masih ada, seperti itu. Sekian itu saja, lain waktu bisa kita sambung lebih dalam. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.